Kita akan segera memulai acara kita. Kami sangat menghargai kehadiran saudara-saudari, Bapak Ibu, maupun kerabat untuk mengikuti jalannya acara pemakaman dari suami, kakak, anak, sahabat yang kita cintai, Saudara Ricky Julianus Unipleta. Kematian ini membuat kita semua yang berada di sini dalam keadaan berduka, khususnya anggota keluarga yang ditinggalkan. Yehua sebagai Allah sumber penghiburan, senang berada di dekat orang-orang yang remuk hati karena orang yang kita sangat cintai meninggal. Maka kita bersama-sama akan mendengarkan bagaimana cara Yehua menguatkan kita yang sedang berduka. Untuk mempersiapkan hati kita guna mengikuti seluruh jalannya acara pemakaman ini dengan baik, kami mengundang semua hadirin bagi yang cocok untuk berdiri sambil menggabungkan suara kita dengan lagu nomor 90 yang berjudul Mari Saling Menguatkan, Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Sekali lagi nyanyian nomor 90. Silakan nyanyian nomor 90, apakah sudah siap? Tunggu sebentar, Saudara. Yoap, apakah berputar? Ada kesulitan, Bro. Baik, kita tunggu sebentar, saudara-saudari ya.
Kita berdoa. Allah Yehuwa, Bapa pengasih, sumber penghiburan kami di saat susah, kami ingin berbicara kepadamu. Kami pagi ini dalam keadaan berduka, pedih hati, karena kami kehilangan suami, anak, kakak, adik, dan rekan kami, Saudara Riki Unipleta. Saudara Riki telah beristirahat dalam kematian kemarin, Bapak. Satu hal yang sangat mendukakan hati kami, saat yang tidak pernah kami sangka dalam kehidupan kami. Dalam keadaan duka ini, kami butuh bantuan Bapak. Kami hadir di sini karena kami ingin mendengarkan penghiburan dari Allah Yehuwa. Kami ingin mendengarkan ayat-ayat Alkitab yang nanti dibacakan. Kami ingin memberikan perhatian penuh pada penghiburan darimu. Bantu kami, Bapak Yehuwa, untuk bisa merenungkan kembali hari-hari kehidupan kami. Bantu kami untuk sadar betapa rapuhnya hidup kami, betapa sia-sianya hidup kami bila kami tidak mengandalkan Allah Yehuwa. Khususnya Bapak untuk keluarga yang sedang berduka, semoga dengan penghiburan dari Alkitab, keluarga dapat terus bertekun, tidak patah semangat, dan bisa melalui masa-masa sulit ini dengan baik, dan bisa pulih kembali secara emosi. Kami ingin acara ini berjalan dengan baik dan hikmat Allah Yehuwa. Maka kami ingin kuasa kudus-Mu menyertai seluruh rangkaian acara yang sudah dipersiapkan. Bapak Yehuwa, kami siap mendengarkan penghiburan dari-Mu. Kami berdoa melalui Putra Bapa Raja kami, Yesus Kristus. Amin. Sekarang, mari kita dengarkan bersama sebuah khotbah pemakaman yang akan disampaikan oleh Saudara Rainer Tehman. Teman kita, Saudara Riki Julianus Unipleta telah pergi dalam meninggalkan kami. Sedikit mengenai riwayat hidup Saudara Riki, saya ingin sampaikan. Ia lahir pada tanggal 8 November tahun 69. Jadi lewat 51 tahun. Ia dibaptis pada tanggal 5 Oktober tahun 85 dan ia menjadi perintis bulan September tahun 88, umur 19 tahun. Menjadi perintis istimewa bulan Juli tahun 70. Nah, sesudah itu tahun 90. Lalu dia menikah dengan saudari Dina Haryati pada tanggal 28 Oktober lagi tahun 1999. Lalu ia menjadi PW pengawas wilayah pada bulan September tahun 2000 sampai sekarang, selama 20 tahun. Secara pribadi, saya kenal beliau sejak kecil. Saya tahun 70, 71, 72 bertugas ke Irian waktu ia masih kecil. Dan dia tidak ada kenangan terhadap saya waktu itu. Saya juga tidak terhadap dia. Lebih banyak kenangan dengan pengawas wilayah kemudian saudara Peter Lupul yang juga hadir di sini. Tetapi kami belakangan berjumpa lagi tahun 2002. Saya sebagai pengawas distrik ke Bali dan ada kebaktian di Bali dan kami tinggal bersama-sama di pemondokan yang sama. Lalu kami melayani bersama di Surabaya. Jadi beberapa saat kami bergaul dengan sangat akrab dan menyenangkan. Lalu tahun 2005, beliau ikut sekolah untuk pengawas keliling yang dipimpin oleh kami. Dan selama 2 bulan kami bergaul dan lebih akrab lagi. Sejak itulah kami hubungan khusus dekat dengan saudara Riki. Yang juga perlu disampaikan, yang ditinggal oleh saudara Riki adalah Ibu Maria Unipleta, istri Dina Haryati, dan sebagaimana dikatakan
adik-adik saya Lydia dengan suami Yodi Engel, dan adik Yusak dengan istri Nesi, dan keluarga Nafi. Dan kami sangat berduka bersama-sama mereka karena kehilangan saudara, adik, anak, kakak, suami, saudara Ricky, yang boleh dikata direnggut dari kita. Di luar dugaan pada usia 51 tahun. Bahwa kita berduka itu wajar. Dan kita juga ingat zaman dulu orang-orang setia yang melayani Allah berduka. Abraham berduka lama untuk istrinya. Yesus pun ikut menunjukkan tanggang rasa kepada orang-orang yang berduka. Tapi kita ingat waktu dia ke tempat kuburannya, ada keluarga Lazarus yang baru meninggal beberapa hari lampau. Yesus dengan perasaan lain menjumpai mereka. Kalau saudara membaca di Yohanes pasal 11, apa yang dikatakan Yesus bilang, aku bergembira. Karena yang akan kalian lihat menguatkan iman kalian, memuliakan Allah. Jadi Yesus dengan kepala terangkat, dengan rasa positif, mendatangi tempat keluarga Lazarus. Dan waktu ia menjumpai Marta, ia tentu melihat Marta sedih dan bicara kepada Yesus, seolah-olah Yesus terlambat datang. Yesus bilang, saudaramu akan bangkit. Percayakah kamu itu? Ya, Maria percaya. Nah, tapi waktu Yesus menjumpai Maria, Bu Ian, tidak sama. Dia dijumpai Maria jatuh di depan kakinya, menangis tersedih-sedih. Orang-orang yang menyertai dia demikian juga menangis dengan suara besar. Yesus jadi terharu karena tenggang rasa, empati terhadap keluarga yang berkabung. Dan bayangkan perasaan Maria waktu dia bangkit, bangun dan dia melihat natap muka Yesus, dia melihat Yesus meneteskan air mata. Betapa terhiburnya si Maria pada waktu itu melihat Yesus merasakan kepedihan mereka yang mereka juga rasakan. Nah, apa yang kita belajar dari cerita ini? Di Roma pasal 12 ayat ke-15 ada satu ucapan oleh Rasul Paulus yang mengatakan, bergembiralah bersama orang yang bergembira dan menangislah bersama orang yang menangis. Tentu. Hari ini kami sebenarnya ingin memeluk Saudari Maria, Saudari Dina, dan ingin menangis bersama-sama. Tapi situasi tidak mengizinkan. Kita melalui internet, melalui Zoom tidak bisa merangkul, memeluk kalian. Lain kali kami akan bayar hutang itu, tapi bukan hari ini. Tapi kita melihat dari sini, kalau kita menunjukkan tenggang rasa, menangis bersama orang itulah sangat menghibur. Itu menunjukkan mereka, kita mengerti kepedihan dan kesulitan mereka. Betapa patah hatinya mereka. Maka sumber hiburan sebenarnya adalah Allah Yehova. Dialah yang bisa dengan cara yang paling baik menghibur kita. Mari kita membaca di 2 Korintus 1 ayat 2 dan 3 dikatakan, semoga kalian mendapat kebaikan hati yang luar biasa dan kedamaian dari Allah
Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang lembut dan belas kasihan, Allah segala penghiburan. Dia menghibur kita dalam segala cobaan kita, sehingga kita bisa menghibur juga orang lain yang mengalami cobaan apapun dengan penghiburan yang kita dapatkan darinya. Ya, kita mungkin pernah mengalami hal yang serupa dan sekarang kita bisa menghibur orang-orang lain. Allah menggunakan kita, saudara-saudara, untuk menghibur keluarga yang kehilangan orang dicintainya. Tetapi bukan hanya itu saja. Alkitab menghibur kita juga dengan berita yang jelas bahwa orang yang meninggal tidur, kata Yesus. Tidak menderita apa-apa. Kita ingat Pengkhotbah 9, 5, dan 10. Bahwa orang yang meninggal, semua pikiran, semua penderitaan, semua kesulitan sudah berakhir. Dan juga Alkitab menghibur kita dengan hal yang lain. Dengan pengetahuan bahwa itu bukan akhir dari segala-galanya. Allah tidak bermaksud manusia mati. Allah menciptakan manusia sempurna dengan prospek untuk hidup selama-lamanya. Tapi Allah mengkaitkan prospek itu, harapan itu dengan suatu syarat, ketaatan. Dan Adam gagal dalam hal itu. Sehingga ia jatuh ke dalam ketidaksempurnaan. Ya, akibatnya dia kehilangan sesuatu. Kehilangan kesempurnaan. Mungkin Allah merubah DNA-nya sehingga yang diwariskan kepada keturunannya itulah sudah DNA yang cacat, yang tidak sempurna, yang tidak semula itu. Sehingga keturunan semua berada dalam ketidaksempurnaan dan akhirnya perlu mati. Itu menarik soal DNA itu. Ada beberapa orang pakar dalam ilmu biologi mengatakan mereka selidiki pohon-pohon pinus. Pohon pinus juga sel-sel ada DNA-nya. Dan di DNA pohon pinus ada seluruh bagian atau ujung yang tidak ada di pohon-pohon lain. Ujung itu menyebabkan selnya terus bertumbuh, tidak berhenti selama-lamanya. Maka mereka mengatakan itu DNA keabadian. Pada bagian gen yang keabadian. Maka siapa tahu Allah menggunakan cara nanti untuk memperbaiki DNA kita lagi. Tetapi yang sudah jelas bahwa sekarang kita masih dalam keadaan sedih dan patah hati. Dan itu wajar bahwa kita berkabung. Kita sedih, bahkan menangis. Bayangkan seorang ibu, orang tua, yang anaknya menikah dengan orang yang jauh sekali. Dan dia akan meninggalkan keluarga mereka sesudah pernikahan. Pergi ke tempat yang sangat jauh, mungkin ke dekat Kutub Utara, mungkin ke Alaska. Dan siapa tahu kapan ketemu dia lagi. Pasti orang tua sedih. Anak berangkat, walaupun mungkin senang bahwa dia menikah. Orang Tiongkok kuno ya begitu juga. Kalau anak perempuan mereka menikah, orang tua menangis tersedih-sedih. Karena anak mereka dirampas, dibawa pergi. Kapan ketemu lagi? Mungkin setahun sekali katanya. Jadi itu kesedihan adalah hal wajar untuk sementara yang kita bisa alami. Dan kita menanti-nanti. Seperti orang pergi, kita menantikan saatnya kita ketemu kembali. Karena Yesus berjanji bahwa kita bisa ketemu kembali dengan orang-orang yang kita cintai.
Saudara Ricky barusan pergi. Kapan ketemu dia kembali? Sebenarnya untuk kita satu hal yang luar biasa. Bagi saya sudah menanti 76 tahun ketemu dengan ayah saya kembali. Tapi bagi saudara Ricky, saudari Tina, saudari Maria, tidak harus tunggu lagi 70 tahun untuk ketemu Ricky kembali. Siapa tahu tahun depan, siapa tahu 2 tahun, 3 tahun lagi. Tidak sampai 70 tahun, kita yakin hati bahwa ini akan terjadi dalam masa mungkin yang kita alami kebanyakan dari kita. Kebangkitan. Sesudahnya sengsara besar. Jadi itu pemisahan sementara saja. Singkat. Tidak perlu kita terlalu sedih. Karena itu akan segera dirubah air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan. Nah, kita sekarang dalam keadaan terpuruk, patah hati, hancur. Karena saudara Ricky meninggalkan kita sebelum saatnya. Rasul Paulus mengatakan di 2 Korintus 4 ayat 9. Kita terjepit, kita terdesak, tapi bukan tanpa jalan keluar. Atau lebih jelas lagi ayat di 1 Tesalonika 4 ayat 13. 1 Tesalonika 4 ayat 13 mengatakan, selain itu, saudara-saudara, kami ingin kalian mengetahui tentang orang-orang yang sedang tidur dalam kematian, supaya kesedihan kalian tidak seperti orang yang tidak punya harapan. Betul. Tidak untuk sementara sedih, tapi bukan seperti orang-orang yang tidak punya harapan. Harapan itu pasti bagi kita. Karena Yesus tanya kepada Maria, kepada Marta, kamu percaya hal itu? Marta menjawab, aku percaya dia akan bangkit pada hari terakhir. Lalu Yesus bilang, bukan. Akulah kebangkitan. Walaupun waktu itu Yesus belum diberi wewenang seluruhnya. Dan masih di bumi, dia masih belum bangkit. Tapi dia yakin bahwa, dan dia katakan, Allah selalu mendengar doanya, permintaannya. Juga dalam hal Lazarus. Sehingga Lazarus dibangkitkan. Demi kegembiraan keluarga dan pembinaan murid-murid yang bisa yakin Yesus diberi kuasa nanti di dunia baru untuk membangkitkan miliaran orang yang sedang tidur dalam kematian. Menarik juga kata Yesus di Yohanes 5 ayat 28-29. Ayat yang sering kita kutip, tapi kita baca ulang karena ada sudut kata di situ yang kita perlu dalami. Di Yohanes 5 ayat 28 dan 29 bunyinya, jangan heran dengan hal itu. Karena suatu saat nanti, semua orang dalam kuburan akan mendengar suaranya dan keluar. Orang yang berbuat baik akan dibangkitkan untuk hidup abadi, sedangkan orang yang berbuat buruk akan dibangkitkan untuk dihakimi. Kita sekarang tidak perlu mendalami soal penghakiman, tetapi sekarang kita tertarik kepada ayat 29 di belakang kata kuburan. Semua orang yang dalam kuburan ada catatan kaki. Dan catatan kaki mengatakan dalam makam peringatan. Karena mnemeon itu kata yang dikulkas, bukan kata telos yang kuburan. Kata mnemeon itu menunjukkan sesuatu untuk mengingat. Teringat kita bahwa Allah punya buku peringatan. Di Keluaran 32 atau di dalam Malaki pasal 3. 2 kali disebut ada Allah, ada satu buku peringatan yang Allah miliki. Dan nama orang dicatat dalam buku peringatan. Tentu dulu tidak ada komputer.
maka dibilang buku. Ternyata sama seperti Rasul Paulus. Aku telah berlari sampai ke tempat finish. Aku telah mencapai finishnya. Sekarang tersedia bagiku pahalanya. Bagi Paulus, pahala surgawi. Bagi kebanyakan antara kita, termasuk Ricky, adalah kebangkitan di bumi Firdaus. Itulah satu hal yang bagus yang kita bisa ingat. Aku telah lari sampai ke finish. Sudah sampai. Saudara Ricky sudah sampai. Walaupun dia masih beristirahat. Masih tidur untuk sementara. Tapi sudah mencapai tujuannya. Mengakhiri kehidupan dengan setia. Mengakhiri kehidupan dalam pelayanan kepada Yang Maha Kuasa. Itu satu finish yang sangat mulia. Yang tidak banyak orang akan mengalaminya. Kebanyakan orang meninggal di tempat tidur. Di rumah sakit. Saudara Ricky meninggal waktu sedang melayani saudara sidang. Alangkah bagusnya hal itu. Maka kita patut untuk memikirkan juga makna dari ayat di Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 7. Pengkhotbah 7 ayat 1 dan 2 mengatakan, nama baik lebih berharga daripada minyak yang baik. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke tempat pesta. Karena itulah akhir setiap manusia. Orang yang hidup harus mengingat hal-hal itu dalam hatinya. Mungkin bagi beberapa orang kedengaran aneh ayat itu. Lebih baik rumah duka daripada pesta. Tapi di pesta-pesta di mana yang dihadiri orang-orang berfora-fora, makan, minum, lupa makna kehidupan. Tapi di rumah duka kita merenung makna kehidupan, arti kehidupan. Juga seseorang, apa yang tercapainya, apa yang dilakukannya. Catatan kehidupannya yang mulia, yang bagus, yang menyenangkan. Ya. Di rumah duka kita melakukan apa yang dikatakan Musa di dalam Mazmur 92 ayat 12. Bahwa Musa berdoa, ajarlah kami untuk bagaimana menghitung, bagaimana menggunakan, bagaimana manfaatkan hidup kami, sisa hidup kami dengan sebaik-baiknya. Ya, kita di sini bisa merenung. Bagaimana kita bisa meniru saudara Ricky. Dia meninggalkan contoh yang baik untuk kita semua. Setia sampai akhir. Pikiran selalu positif. Ada satu hal yang saya ingat pengalaman dengan dia yang sangat menyenangkan dan sangat mengesankan. Yang sedikit khas untuk saudara Ricky. Waktu kami di Bali tahun 2002. Waktu itu pemerintah Bali belum mengakui kita secara resmi berada di Indonesia. Masih ada beberapa provinsi menahan-nahan izin untuk misalnya membangun balai. Karena belum ada pemberitahuan atau persetujuan dari kantor agama. Kita ingat beberapa provinsi lain juga mengalami hal yang serupa. Tapi termasuk juga Bali waktu itu. Walaupun sudah setahun kira-kira kita resmi diakui oleh pemerintah. Maka organisasi minta saudara Ricky untuk pergi ke kantor agama. Dan dia minta saya ikut dengan dia. Jadi kami masuk ke kantor agama. Dan kita tahu kan penampilan saudara Ricky. Dia datang seperti seorang jenderal.
dan mengatakan kepada mereka di situ yang tutup gereja, kenapa saksi Yehova belum diakui secara resmi? Petugas sana mengatakan, Bapak ini siapa ya? Namaku Uni Plaita. Oh, saudara tadi pendeta besar Uni Plaita di Ambon. Ya, katanya. Langsung mereka kerjasama dan juga memberikan kepada kami surat untuk disampaikan kepada kantor provinsi. Kami keluar dari situ, saya dan saudara Ricky. Memang Ricky itu keluarga dengan pendeta itu. Ya, katanya kan Uni Plaita, pasti saudara katanya. Nah, jadi dengan cara begitu dia bisa mencapai seluruh tujuan yang diharapkan. Ya, begitulah saudara Ricky. Berani, positif, penampilannya mengesankan. Itu dia, saudara Ricky yang kami ingat selama-lamanya. Maka kita renungkan itu semua di dalam rumah duka sekarang ini. Bagaimana kita gunakan hidup kita? Rasul Paulus lagi di 1 Korintus 15 ayat 58 menganjurkan kita untuk selalu sibuk dalam pekerjaan Tuhan. Itulah satu perlindungan bagi kita. Iman kuat, aktif, hidup, dan terus menanti-nanti penggenapan dari janji Allah. Karena dalam buku ibadat murni yang kita baru mulai sekarang pelajari, di pasal 17-18 dibahas masih ada hal-hal yang mengejutkan yang akan terjadi di masa depan. Waktu itu iman kita, keberanian kita diuji lagi. Dan kita belajar dari saudara Ricky, berani, beriman, teguh. Ya, kita belajar. Tapi dari kemarin sampai sekarang, hati kita masih remuk. Masih hancur. Nah, ini terlalu baru pengalaman ini untuk kita semua. Tetapi bayangkan, ada sudah ayat yang saya saling suka. Mungkin ayat terakhir untuk hari ini. Di Mazmur 147. 147 ayat 3 ini patut kita ingat tanpa pulang. Ayat 3 mengatakan. Ayat 1 dia sudah mulai dengan kata, pujilah ya. Lalu ayat 3 dia katakan, dia menyembuhkan orang yang hancur hatinya. Dia membalut luka mereka. Bayangkan kata-kata ini dihayati sebentar. Ada seorang anak jatuh, lututnya luka berdarah. Dia menangis, lari kepada ibunya. Ibunya berbuat apa? Pertama-tama dia tiup supaya lebih tidak sakit. Terus dia mengoles dengan salep, lalu dia membalut. Lalu dia peluk anak itu mengatakan, sudah baik, nanti segera akan tidak sakit lagi. Besok kami sudah bisa lari-lari lagi. Ya itu. Allah Yehova membalut luka kita. Sekarang kita masih hancur muka, hati. Tetapi Allah lah yang penuh belas kasihan, penuh kasih sayang, timbang rasa. Dia memeluk kita, dia angkat kita. Membalut luka kita. Menghibur kita dengan harapan yang pasti yang dia berikan kepada kita. Seperti Yesus kepada Maria. Percayakah kamu hal itu? Saya percaya. Terima kasih.
Terima kasih Saudara Tehman atas khotbahnya yang sangat menyentuh hati. Kita semua, khususnya keluarga, pasti merasa sangat terhibur. Sebagai ucapan terima kasih kita kepada Allah Yehua, kita kembali akan bernyanyi. Kita akan bernyanyi bersama lagu nomor 129, Terus Bertekun, berdasarkan Matius 24 ayat 13. Dan nanti Saudara Tehman akan menyampaikan doa penutup. Sekali lagi, nyanyian nomor 129. Kekal, pencipta agung semesta, sumber dari segala penghiburan, Allah yang Maha Kuasa, Allah Yehova. Terima kasih Bapa telah berikan kepada kami kesempatan untuk saling menghibur. Dan kami terhibur dengan fakta bahwa Engkaulah mengingat saudara Ricky yang sudah mengakhiri hidupnya sekarang dan menunggu saatnya untuk dibangkitkan. Kami tahu Bapa akan membalut, menghibur hati saudari Dina dan saudari Maria dan keluarganya
Dan kami semua terhibur dengan harapan yang Bapa berikan kepada kami. Bersyukurlah kami